warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, namaku Ardiani Firdasari dari SMPN 2 Gempol. Aku akan menceritakan sebuah cerita berjudul Lutung Kasari. Alkisah dahulu kala di sebuah kerajaan bernama Pasir Batang, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Akan tetapi beliau sekarang sudah lanjut usia. Sudah saatnya beliau menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya. Sang raja pun kemudian memilih putri bungsunya Purbasari untuk menjadi penerusnya. Tentu hal ini membuat putri sulungnya Purbararang merasa iri kepadanya. Bersama dengan tunangannya Raden Indrajaya, dia merencanakan sesuatu untuk merebut tahta dari Purbasari. Aku tak habis pikir, bagaimana bisa tahta kerajaan diberikan pada Purbasari. Dari segi apapun, aku lebih baik daripada dia. Kemudian, mereka menemui seorang dukun sakti bernama Nyi Ronde dan menyuruhnya untuk membuat sebuah ramuan kutukan. Setelah ramuan selesai dibuat, Nyi Ronde pun berkata, "Berikan ini kepada Purbasari dan campurkan ke dalam minumannya." Purbararang segera bergegas menemui Purbasari dan memberikan minuman tersebut. Akan tetapi, setelah meminumnya, tiba-tiba tubuh Purbasari mulai muncul bintik-bintik hitam yang menyeramkan. Melihat hal itu, Purbararang segera mengadu kepada sang raja tentang kondisi Purbasari. "Sendika, Gusti Prabu, inilah akibat jika Prabu melanggar tradisi kerajaan. Para dewa pasti murka. Aku takut jika kerajaan ini akan terkena kutukan yang sama." Akibat terhasut oleh perkataan Purbararang, sang raja kemudian menyuruh semua pengawalnya untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. Setelah berjalannya waktu, Purbasari bertemu dengan seekor lutung. Mereka pun berteman. Akan tetapi, ketika malam tiba, Purbasari sering merasa kesakitan di malam hari akibat penyakit yang dideritanya. Tanpa sengaja, hal itu dilihat oleh Lutung Kasari. Dia merasa iba. Dia memohon dan berdoa agar Purbasari dapat disembuhkan. Secara tiba-tiba, tanah di sekitar lutung runtuh dan mulai mengeluarkan air dari dalam tanah. Air itu pun segera membentuk sebuah telaga. Bergegas, Lutung Kasari mengajak Purbasari untuk mandi dalam telaga tersebut. Ajaibnya, setelah mandi, bintik-bintik hitam dalam tubuh Purbasari hilang. Dia sangat berterima kasih kepada Lutung Kasari. Kemudian Purbasari mengajak Lutung Kasari untuk kembali ke istananya. Setibanya di istana, Purbararang terkejut melihat bahwa adiknya telah sembuh. Setelah itu, Purbararang mengajukan dua syarat kepada Purbasari. Syarat yang pertama adalah uji panjang rambut. Dan ternyata setelah diukur, panjang rambut Purbasari lebih panjang dari kakaknya. Syarat yang kedua adalah uji ketampanan pasangan. Tentu, Purbararang mengajukan Raden Indrajaya yang sudah terkenal ketampanannya. Purbasari merasa bingung. Kemudian, dia mengajukan Lutung Kasari sebagai pasangan. Melihat tingkah laku adiknya itu, Purbararang pun tertawa.
lebih jelek daripada Lutungmu itu. Lutung Kasarung marah. Dia memohon dan berdoa agar dikembalikan ke wujudnya semula. Dalam sekejap mata, Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Bahkan ketampanannya melebihi Raden Indrajaya. Kemenangan mutlak telah menjadi milik Purbasari. Dia berhak menduduki tahta kerajaan sebagai seorang raja. Karena kebaikan dan kelembutan hati Purbasari, dia memaafkan seluruh kesalahan kakaknya. Di akhir cerita, Purbasari dan Lutung Kasarung pun menikah. Mereka hidup bahagia. Jadi, itulah kisah dari Lutung Kasarung. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.